Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita semata kita haturkan kepada Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berbanyak harap dari waktu-waktu yang telah kita jalani, yang di sana mengandung fadilah besar, yang kita berusaha untuk memanfaatkan untuk meningkatkan ketaatan. Apa waktu-waktu yang berfadilah besar itu? Satu, berada di bulan haram, yaitu bulan Dzul Hijjah. Bulan mulia, amal soleh pahalanya lebih dilipat gandakan. Entah puasanya, memperbanyak zikir, takbirnya, penyembelihan binatang kurbannya, diawali dengan puasa Arafahnya, melaksanakan sholat hari raya, mungkin berbagai macam sedekah yang lain dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang sangat mulia dan amal-amal yang sangat mulia, yang kita semoga mampu banyak mengerjakannya dan semoga diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa menjadi bekalan terjaganya diri-diri kita dengan ketentraman jiwa. Nanti akan merasa tentram ketika kita beribadah Allah Ta'ala, diberi keistiqomahan untuk mengabdi kepadanya, sehingga kematian kita nanti bisa kita tutup dengan husnul khotimah. Materi taklim, materi kajian yang kita laksanakan malam hari ini melanjutkan dari kitab Tauhid oleh Syekh At-Tamimi, Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi, semoga Allah merahmatinya. Seolah masuk pada bab yang ke-42, yaitu janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Artinya, kamu jangan menyekutukan Allah. Artinya, Allah yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus, maka kamu sadar dicipta, maka tunduklah, dan ketundukanmu supaya hanya kepadanya saja. Syariat cara beramal yang kamu kerjakan supaya yang Allah tetapkan itu saja.
rahmat fadilah yang kamu harapkan supaya hanya semata kepada Allah saja, jangan kepada yang lain-lain. Apa ada? Ya ada. Bulan kayak begini tiang sing gadah mantu mulai kathah mboten? Kira-kira sasi ngarep tasih kathah malih napa mboten? Seringnya sasi Dzulhijjah tiang Jawi jenenge napa? Besar, kathah tiang mantu. Bar besar napa? Suro. Tasih kathah napa kathah sing libur? Napa mboten wonten? Jereke barengi Nyi Roro Kidul mantu walet ngeten nggih. Atau dikatakan bulan sial. Jadi berharap kepada bulan, merasa sial adanya bulan termasuk jenis tatoyur. Tatoyur itu apa? Menetapkan sebuah sikap yang di sana ada harapan seolah nasib itu bergantung dengan informasi yang dibawa oleh burung, atau seolah burung itu yang membawa nasib, atau pengen menetapkan sebuah sikap dengan melihat gelagat burung karena dianggap burung itu membawa berita-berita. Itu namanya tatoyur. Diambil dari makna bahasa tatoyur itu adalah cari burung. Tatoyur niku napa? Cari burung, semisal ta'allama, cari ilmu. Tasyamasa, cari cahaya matahari, basa Jawane didi. Senada dengan itu, tatoyur berarti berburu burung. Itu makna bahasa, makna istilah mencari sinyal untuk menetapkan sebuah sikap iya atau tidak dengan gelagat yang ada pada burung. Burungnya bertengger ketika dihalau pergi, bila terbangnya nganan ia takwil membawa nasib baik, bila terbangnya ngiri membawa nasib buruk. Itu namanya tatoyur. Demikian juga semisal mlaku-mlaku wonten ula nugel dalan, kucing nugel dalan, jereke sial rasido budal. Nanti maknanya semisal itu. Sasi Dzulhijjah itu sasi sing barokai, semata bulan itu sing barokai, ini termasuk tatoyur. Sinten sing saged barokai? Allah, ning napa kok malah balik dadi saksi? Nah, apa sasi kepada bulan. Bila bulan itu yang dianggap menentukan nasib, syirik besar. Bila bulan itu menjadi sebab, namanya syirik kecil. Makanya itu dihindari. Lalu apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat adalah semua waktu yang Allah cipta itu baik. Di antara waktu-waktu yang baik, orang diberi waktu supaya bisa beramal soleh. Hari Jum'ah, waktu sepekan, di antara yang baik dia punya nilai lebih baik untuk nyemangati. Di antara semua bulan-bulan yang ada, maka bulan-bulan haram punya fadilah yang Allah berikan lebih banyak. Orang disuruh mencarinya kepada Allah di waktu itu. Mestinya begitu sikap yang harus kita miliki. Bukan bulan yang menentukan nasib. Dzulhijjah sebagai penentu nasib baik, Suro sebagai penentu nasib buruk. Jelas itu perkara yang tidak diizinkan. Maka siapa yang sekira pengen mantu di bulan ini, monggo. Mungkin panjenengan
angsal calon mantu wonten sasi Suro wani mantu mboten? Anake matur, "Pak, Bu, kula pun gedhe, pun wonten calon. Kula nyuwun dimantu." Ternyata ada di bulan Suro. Ya bismillah berlaku. Itu termasuk bulan haram juga, bulan mulia. Bukan bulan sial. Karena sial itu perbuatan dosa yang diperbuat oleh orang itu sendiri. Gak punya ilmu itu sial, gak punya akidah tauhid itu sial, dosa itu sial, kebodohan itu sial. Jangan menyalahkan bulan yang disialkan. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Semua amal soleh yang kita kerjakan di waktu yang Allah banyak memberikan berkah, kita banyak mengejarnya, semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa menjadi bekal kebaikan kita di masa depan. Itu tadi tema yang kita angkat adalah jangan membuat persekutuan tandingan buat Allah. Dalil yang disampaikan oleh penulis untuk menjelaskan tema ini nukilan dari Al-Baqarah yang ke-22. Kita akan membaca lengkap insyaallah sejak dari 21. Allah firmankan di mana Allah memanggil, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum," supaya kalian menghamba beribadah kepada Allah yang mencipta kamu. Rabb niku maknanya mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya. Yang mencipta alam raya Allah, yang mengatur alam raya Allah, yang mengurus alam raya Allah, yang memiliki alam raya sinten? Allah. Kita termasuk alam napa senes? Kita nih termasuk alam napa senes? Termasuk alam. Alam niku napa? Makhluk yang dicipta oleh Allah. Kita makhluk yang dicipta oleh Allah napa senes? Langit itu alam, bumi niku alam, udara niku alam, air niku alam, malaikat nggih alam, kita sami nggih alam, artinya makhluk yang dicipta oleh Allah. Jadi Rabbul Alamin yang mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya, termasuk diri-diri kita. Bahwasanya Allah lah yang mencipta kepada kita, karena kita dicipta, kita diatur, maka supaya kita siap tunduk. Maka Allah merintahkan, beribadalah kamu kepada Rabbmu. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum, yang Dia mencipta kamu. Terjadinya kita semuanya ini tidak terjadi dengan sendirinya. Karena hukum akal ada, tiba-tiba saja ada tanpa diadakan itu enggak mungkin. Mboten wonten pitike ning wonten endoke. Aneh napa biasa? Ora nek wedhuse tapi enek srintile. Aneh napa biasa? Ora manjing bayaran, aneh napa biasa? Urung rabi anake 10, mungkin mboten. Jadi ada itu diadakan. Sementara kita tidak bisa mengadakan diri sendiri. Kita ada itu diadakan, ada bahannya. Kita juga tidak bisa mencipta langit dan bumi. Patung-patung pun juga batu itu dicipta oleh Allah Ta'ala. Terbentuknya itu dengan sebab hasil karya tangan manusia. Yang semua itu adalah masuk kepada wilayah alam. Makanya ketika beribadah adalah kepada zat yang mencipta alam. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok saged milih Allah? Napa masalahnya? Fitrah. Fitrah niku napa? Sifat bawaan. Sifat bawaane gula napa? Legi. Sifat bawaane uyah napa? Asin. Sifat bawaane manusia napa? Sadar alam raya itu yang mencipta adalah Allah.
Kok tahu? Itu bawaan. Makanya kita ndak usah bertanya, lo gulo nyapa awakmu kok legi. Yah uyah nyapa awakmu kok asin. Kita ndak usah tanya. Kenapa? Itu sifat bawaan. Makanya kalau kita punya sifat bawaan, mengakui Allah yang mencipta diri kita, ya sudah, kita ndak usah menanyakan. Itu merupakan bekal. Makanya setelah kita dikokohkan dengan pembekalan itu namanya tauhid rububiyah. Maka kita digiring setelah kamu mengakui dicipta oleh Allah, makanya kepadanya kamu menghamba. Kita digiring ke sana. Allah yang mencipta kamu. Demikian juga waladina, kepada orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, sejak dari Nabi Adam. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Sampai iblis pun juga sudah mengakui. Napa pengakuan iblis? Rumangsa dicipta dening Allah. Walaupun kita tidak menyaksikan perbincangan di kala itu, tetapi kita tahu perbincangannya. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran. Kita tidak tahu kecuali ada wahyu. Ini mukjizat, termasuk tanda kenabian. Nabi tidak semasa iblis, nggak semasa Nabi Adam, tapi kok bisa cerita? Itu kalau tidak wahyu tidak mungkin. Apa kata iblis? Dia menjawab ketika Allah menanya, "Ma man'aka antas juta lima khalaqtu biyadaya." Iblis, lah nyapa awakmu kok nggak gelem sujud menyang Adam? Yang dia kucipta dengan dua tanganku. Napa jawabannya pun iblis? Ana khairun minhu. Saya kan lebih baik. Dihormat itu kan lebih terhormat. Saya kan lebih terhormat. Mestinya saya yang dihormat. Tapi kenapa kok dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta saya dari api, kau cipta dia dari tanah. Di sini jelas iblis mengakui bahwasanya dia tidak mencipta diri sendiri, tapi dicipta oleh Allah. Nabi Adam pun juga sama, dicipta oleh Allah. Ibadah yang kita kerjakan setelah kita digiring punya tauhid rububiyah supaya mewujudkan dengan tauhid uluhiyah. Lek rumangsa dicipta oleh Allah, nyembah juga hanya kepada Allah. Ini semua apabila kita mau mengerjakan tunduk taat, la'allakum tatakun, semoga saja kamu jadi orang yang takwa. Artinya Allah memberikan jaminan, lek awakmu gelem tandang, pasti kamu akan dijadikan orang yang takwa, yaitu orang yang terjaga. Napa takwa maknane pun? Terjaga. Tidak terkena murka Allah, tidak terkena siksa Allah. Alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah juga zat yang membikin buat kamu bumi sebagai hamparan. Sedaya tiyang wonten bumi menika rumangsa ngadeg jejeg napa wonten sing rumangsa kuwalik. Kita sami lek jumeneng sikil suku wonten ngandhap, sirah wonten nginggil, ngoten nggih. Sedaya tiyang rasane kados ingkang kita rasane napa wonten sing kuwalik. Kuwalik niku ngeten. Wonten tiyang sing jelasne bumi itu bulat. Indonesia bertolak belakang kalih pundi? Amerika, ngoten nggih. Nek bertolak belakang berarti lek kita sami ngadeg, ngeten, sikile nek ngesor, ngoten nggih. Sing wonten dhuwur, napa tiyang Amerika jungkel ngeten? Ternyata tidak. Semua orang masing-masing menyadari ya lek ngaten nggih ngeten iki. Sikil wonten ngandhap, sirah wonten
dhuwur. Inilah maha kuasanya Allah yang membuat bumi yang kita pijak semuanya masing-masing merasa sebagai virus, lemek, kloso. Kita wonten dhuwure kloso napa ndelik ning ngesore kloso? Sing ndelik ning ngesore kloso napa? Tinggi. Ndek tapi tinggi ngoten nggih. Ndek tapi tinggi. Nah, gitu katanya seperti itu. Nah, ini maha kuasanya Allah yang menjadikan bumi semuanya merasa sebagai hamparan. Maka syukurlah. Silahkan kamu berteori bumi itu bulat, tapi kamu semua menyadari bumi itu sebagai hamparan. Bila kamu membuktikan bulat, lalu kenapa semuanya kok merasa bumi sebagai hamparan? Ini merupakan tanda kuasanya Allah. Manusia saged mboten damel kondisi ngoten niku. Tidak bisa, itulah Allah yang mampu membuat semuanya. Makanya bila kita menghargai sebuah jasa, tidak ada jasa yang paling kita hargai kecuali jasanya Allah yang bisa membuat seperti itu. Sementara manusia ketika memberi jasa, kita berterima kasih kepada orang yang memberi jasa, nanti dipun sumbang nopo. Kita sami nanti dipun sumbang duit 1 miliar nopo dereng. Kayak bocah-bocah cilik dolan wonten riyaya ngoten dipun sangoni pinten. Lek bocah dolan wong asing 2000-an ngoten nggih. Lek tangga rada cedhek 5.000, tangga luwih cedhek 10.000. Oleh kerabate dhewe pinten? 20.000. Putune 50, anake 100.000 ngoten nggih. Mau beng malih saebek. Ayem. Diparingi mek kaya ngono ayem mupol. Lah Allah kuwi lek maringi pinten jumlahe? Nate rumoso ayem napa dereng? Lho gitulah. Makanya Allah mengungkapkan karyanya maha karya yang kita nggak bisa menilai. Mestinya kita sadar besarnya fadilah dan kita tersentuh, Masya Allah luar biasa pemberiannya. Nanti akan mendorong mengucapkan terima kasih. Tiyang niku menawi nate dipun sumbang pengen terima kasih mboten? Pengemis biasane mek diwehi 500.000 gedene 2.000 niku ternyata lek ngewahi 10.000 terus pun didongoni kira-kira. Wah, jan dawa kae. Duh, cuma segitu saja doamu sudah sedemikian. Lah kepada Allah yang kita nggak bisa menghitung, mana penghambaanmu yang lebih panjang lagi. Nah, makanya kita diingatkan, kita banyak punya kekurangan. Berikutnya, was-samaa, Allah menjadikan langit binaan bangunan yang kokoh, yang enggak amblek, yang orang itu ternaungi, yang langitnya dihiasi dengan bintang-bintang, itu indah. Wa anzala minas sama, dan Allah yang menurunkan dari langit ma'an air. Gudange banyu niku wonten lautan napa wonten mendung, wonten dhuwur. Gudange banyu niku wonten dhuwur mriku. Niku menawi mendung niku mencair, bumi kelelep. Bumi nipun napa? Kelelep. Bumi nate kelelep napa dereng? Nate kapan? Zaman Nabi Nuh. Sing ngesor nyumber, sing keng dhuwur ngrojok nganti gunungipun tenggelam.
Allah bikin cair diturunkan. Jadi gudangnya air itu di atas, maka Allah yang menurunkan. Nek tiyang membuat hujan rekayasa, biayanya mahal mboten? Terus pundi membuat hujan rekayasa? Mendung niku dibom damel garam. Terus biayane garam niku kathah mboten? Biayane alate nggih ngunggah ten niku mahal mboten? Wayah ceblok kira-kira saged mudani daerah sak provinsi. Ya paling nggen-nggenan mawon. Itu pun juga sudah biayanya mahal. Sementara ketika hujan merata sampai banjir-banjir, bisa dihitung saja upama ngebom mendung entek semene dadi sak desa, lek seluruh perkampungan negeri itu udan bayar nganti banjir, entek pira ya kira-kira biayane ngebom ngoten niku. Nah, sementara kita tidak dimintai dana, Allah memberikan gratis kepada kita semuanya. Makanya syukurlah ketika menghamba supaya hanya semata kepadanya. Demikian juga fa akhraja bihi minas samarat, Allah keluarkan dengan sebab air yang ada itu buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki buat kamu, bumi saking Allah, air saking Allah, tanam-tanaman ugi Allah sing menyiapkan bibitnya, sing menumbuhkan dadi penghasilan petani napa penggaweanipun. Saged ngebang lombok nggih. Napa wayah lomboke pas larang golekne semprot malah wabang kabeh ngoten nggih. Sing abang ra lombok itu tapi sak godhong-godhonge ngoten nggih. Lah abange cet-cetan kalih abange asli padha napa mboten? Enggak akan bisa sama. Itu semata adalah karya Allah Ta'ala yang kita enggak mampu, dan itu diberikan dengan gratis. Mana syukur kita? Maka daripada itu Allah berpesan, fala taj'alu lillahi antadau wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu jadikan buat Allah tandingan sementara kamu tahu. Ingkang dipun maksud tandingan niku napa? Syirik. Syirik niku napa? Persekutuan. Persekutuan niku napa? Ada Tuhan lain bersama Allah. Ada Tuhan lain bersama Allah. Allah yang mencipta ning Nyi Roro Kidul sing ditaati. Berarti Nyi Roro Kidul Tuhan bersama Allah. Allah yang mencipta disadari ning disembah grumbul-grumbuli. Allah yang mencipta disadari ning wayah ngibadah siji surah nek prapatan. Niki meh mlebu surah nggih. Niki Dzulhijjah pun tanggal pinten niki? Meh separuh nggih. Setengah sasi malih Dzulhijjah, sasi besar entek mlebu sasi napa? Surah. Prapatan pun rame mboten? Prapatan rame mboten? Napa acarane? Baritan niku napa? Bersih desa. Asal mboten bersih desa. Nyapu wangsal, ngeruk igot wangsal. Tapi nek bersih desa dalam bentuk mistik, benjo diganggu lelembut, danyange ben ridho enggak ngamuk, mula dipepetri caosi dahar kanthi hidangan dicaosne wonten prapatan. Niku kan memetri to nggih. Napa memetri? Caos dahar. Sinten kan dipun caosi? Danyang, tiyang pertama sing babat wonten mriku. Napa kok dicaosi? Ben ridho, ben ndongakne, ben jo ngamuk-ngamuk sehingga desane resik kok pagebluk, resik kok bahaya. Dipun jenengi bersih desa ndamel cara mistik. Loh, tiyane kok sadar Allah yang mencipta, tapi kenapa danyange kok sing disembah? Berarti kalau begitu danyang itu adalah Tuhan lain bersama Allah.
Allah Tuhan pencipta dan yang Tuhan yang disembah. Ada dua Tuhan. Asal mboten gak ada dua Tuhan ngeten niki. Nggih mboten angsal. Seorang laki-laki di rumah bersama istrinya punya anak. Lek wayah metu anake nek kono-kono. Cetok perempuan kae dadi istrine, cetok perempuan kae dadi istrine. Double mboten? Demikian juga seorang istri ketika suami di rumah bersama suami, suaminya pergi ngundang wong liya, berarti pinten bojone? Asal mboten gajah bojo selingkuh ngoten niku. Nah, selingkuhnya akidah itu lebih bahaya, itulah kesyirikan. Ada Tuhan lain bersama Allah. Allah dianggap sebagai Tuhan pencipta, makhluk-makhluk tertentu sebagai Tuhan yang diibadai. Itu ujung-ujungnya adalah nyembah kepada hawa nafsu sing setan nunggang memberikan bisikan. Nikulah ingkang dipun sembah asli ini. Makanya Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Diperintah Allah mboten taat, tandangi nuruti karep. Lah karep niku lho nek dipun maksud hawa nafsu. Ada adzan hayala shalah mboten tandang, ning nuruti aras-arasen niku ingkang dipon-pon pol-pol nih. Berarti nuruti aras-arasen, aras-arasen niku dadi Tuhan. Itu namanya menyembah kepada nafsu. Nah, itu bahaya dan setan nunggang di situ. Akhirnya ngarang berbagai macam cara-cara supaya nanti orang-orang itu gelem tandang. Makanya cara yang dipakai itu adalah perbuatan yang berkesan agama, tapi bukan, tapi dikesankan agama, lek ora jarek kualat. Itu ancaman-ancaman yang mereka berikan. Ini masuk kepada pembahasan ayat fala taj'alu lillahi anta wa antum ta'lamun. Ayat ini merupakan ayat untuk memberikan peringatan dari syirik besar. Napa resiko syirik besar? Ngakoni Allah sing mencipta ning hawa nafsu sing diikuti. Semisal iblis ngakoni Allah yang mencipta ning dipun utus Allah mboten tandang. Suruh sujud datang Nabi Adam mboten purun. Malah nyalahne datang Allah Subhanahu wa taala pun dilaknat. Apa resiko syirik besar? Satu, bila punya dosa gak diampuni. Nomor dua, bila pernah beramal soleh hancur. Nomor tiga, ketika sedang beramal soleh gak diterima. Nomor empat, ketika disidang maka kesimpulannya dia divonis masuk neraka. Yang keenam, ketika sudah masuk neraka gak ada penolong. Sambato datang sok sinten kemawon gak bakal ditolong. Lalu yang ketujuh, surga haram untuk dia. Itu sangat bahaya sekali. Jadi ayat ini adalah untuk memberikan peringatan dari syirik besar. Ternyata penulis menjadikan ayat ini untuk mewaspadakan dari syirik kecil. Nah, sekarang kita membahas berikutnya. Perbuatan syirik yang ada di dalam bab ini adalah contoh-contoh syirik cilik. Tapi kenapa ayat yang dijadikan dalil untuk mengingatkan membahas tentang bahayanya syirik besar? Kalau nanti kita akan mengambil kesimpulannya. Kenapa kok begitu? Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan arti membuat andad yaitu artinya tandingan, namanya syirik. Ada Tuhan lain bersama Allah. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk bisa dikenal daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang sangat kelam.
Jadi syirik cilik niku saking bahayane syirik, tiyang kudu teliti. Dan itu sangat sulit apabila Allah tidak membantu, seperti sulitnya mendeteksi semut cilik rupane ireng mlaku wonten saandure watu ireng bengi pas peteng dedet terus pundi kira-kira. Nah begitulah. Berarti kita diberitahu saking besarnya bahaya syirik, makanya syirik sekecil apapun maka telitilah dan jauhi. Lek nganti gak njelimet, gak dibantu, sulit terdeteksi. Karena saking gedene bahaya syirik walaupun cilik, maka jauhi. Makanya untuk mengingatkan bahayanya syirik cilik, menggunakan ayat yang cerita bahayanya syirik besar. Itu hikmah penting. Apa itu contohnya syirik cilik? Seperti ucapan seseorang, demi Allah dan demi hidupku, wahai fulan, serta demi hidupmu. Demi Allah, wahai fulan, demi hidupmu, dan juga demi hidupku. Berarti bersumpah Allah didadekne jonggol, kelasnya disamakan dengan orang diajak bicara dijadikan jonggol, disamakan dengan dirinya dijadikan jonggol. Sumpah niku napa sumpah niku? Sumpah niku artinipun takitus syai' bidzikril mu'azzam. Biadatin mahsusah, menguatkan sesuatu dengan disebutkan pihak besar dengan cara khusus. Wonten tiyang ngomong wong liya ben percaya niku biasanipun sumpah ngoten nggih. Ben dipun percaya landasanipun sumpah menika jonggolipun gedhe. Itu menggunakan nama Allah, demi Allah. Biasanya pun tiang niku nama sampun sumpah demi Allah, tiang itu percaya mboten? Tenan aku jujur demi Allah. Lek nganti aku bohong, aku siap dihancurkan demi Allah. Allah kuwi lek menghancurkan, lek bertindak hanya mengatakan kun terjadilah. Tiang niku menawi wani ngomong ngoten niku biasanya pun tiang sitipun ajak ngomong niku percaya. Napa kok mengatakan manusia gada bawaan hormat datang Allah. Ada rasa takzim. Takzim niku napa? Pengagungan, penghargaan, mengatakan Allah itu Maha Agung. Itu fitrah. Makanya sumpah itu termasuk mengagungkan kepada Allah. Nah, menawi sumpah tiang niku menggunakan nama Allah, demi Allah, tiang percaya. Nah, ternyata Allah sing Maha Agung dipadakne demi saya, demi kamu. Berarti aku kelasi agung kaya Allah, kamu kelasi agung kaya Allah. Berarti dipun padane. Asal mboten ngoten niku. Ya enggak boleh. Kita sami makhluk sing lemah napa makhluk sing agung? Makhluk sing lemah. Hidup dihidupkan, ada kematian tiba, enggak bisa menolak. Nggak bisa menolak kencing berak itu najis. Ketika sudah umurnya 70-80 jadi sepuh, nggak bisa menolak. Nuwun sewu, kita sami sing sampun sepuh saged nggih nom malih. Rambutnya putih direngni, asli saged nggih. Dadi sombong nggih saged nggih. Semprot ngoten nggih. Ini mboten angsal semprot ireng. Ya semprot asalipun ireng monggo mawon. Itu tidak bisa. Ini menunjukkan kelemahan kita. Kenapa? Kita menjadi landasan sumpah. Demi Allah, Allah yang diagungkan. Kok demi saya? Kan saya nggak punya sifat agung. Kenapa diagungkan? Berarti kan sama saja menjadikan saya kelasnya seagung sinten? Allah. Kan termasuk syirik. Kamu seagung Allah kan termasuk syirik. Nggak boleh. Itu contoh syirik kecil.
Yang kayak begitu sangat banyak terjadi bahasa di masyarakat. Atau contoh bahasa yang lain, kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri. Bejo gak sida kecolongan. Wah, pomo anjing kuwi ra enek, wah kaya madul. Bejone kok enek anjing cilik kok jenggong-jenggong. Jadi selamatnya itu karena anjing yang bisa memberikan keselamatan utawi Allah. Jawabnya Allah. Ning napa kok dinggone datang anjing kecil sing jenggong-jenggong? Anjing cetok wong sing asing jenggong niku bawaan atau juru selamat? Bawaan. Tapi kenapa dikatakan sebagai juru selamat? Mongko sing kasakun nyelametna iku menika Allah, dan itu banyak terjadi. Wah, pomo aku ra diobati karo dokter kuwi, wes loroku ndodro. Betul nggih? Dokter sebagai penyembuh. Obat sebagai penyembuh. Enggak bisa. Tapi Allah, tapi kenapa kok dinggone datang benda-benda tadi? Padahal kita dibimbing wa idza maritu fahuwa yasfin. Bila saya sakit, siapa penyembuhnya? Allah. Tapi kenapa kok dinggok nih? Saya sembuh karena Allah dan karena dokter. Saya sembuh karena Allah dan karena obat. Emangnya dokter sekelas Allah, obat sekelas Allah, kok kamu katakan dan sepadan? Itu sering terjadi walaupun lisan banyak yang tidak sadar, termasuk itu syirik. Makanya yang kayak gitu tidak diperbolehkan. Atau contoh bahasa yang lain, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri. Wonten omah-omah dipun ingoni napa? Banyak napa sedikit? Diingoni banyak napa diingoni sedikit? Sito ya apa enggak banyak, loro ya banyak. Rong duwe nyanti, apa tuku banyak, lha ngoten. Angsa. Basa Jawane banyak. Kathah napa? Tiang omahe dipun ingoni banyak, angsa, ngingu angsa, piara angsa. Itu punya bawaan. Angsa itu lek cetuk wong asing mesti gelisah, ngok-ngok, pengen mengusir. Itu sifat bawaan dia atau penyelamat? Sifat bawaan dia. Dan Allah yang memberi. Tapi kenapa dianggap sebagai juru selamat? Kalau dianggap sebagai juru selamat itu nanti jadi syirik besar. Dianggap sebab, maka nanti bisa syirik kecil. Kenapa? Dia bukan pembikin sebab. Memang sifat dia seperti itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini juga sama itu. Allah kagungan kehendak, seseorang dicipta punya kehendak, itu tidak sama, tapi kenapa disamakan? Dan masuk syirik kecil juga itu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan bukan karena si fulan, sama saja itu kata-kata syirik itu. Janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas riwayat Ibnu Abi Hatim. Berikutnya Umar bin Khattab. Ini bila kita membaca syarahnya bukan Umar tapi Ibnu Umar, anaknya Umar. Itu syarahnya begitu. Menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad a'fara au asroka." Maka yang benar itu adalah faqad asroka. Man halafa bi ghairillah faqad asroka. Perawi ragu ketika dicek, ternyata yang benar adalah man halafa bi ghairillah faqad asroka. Siapa yang sumpah yang disebut diagungkan itu selain Allah,
misalnya demi langit, demi bumi, demi bulan, demi ibu pertiwi. Itu yang diagungkan, maka akan kesyirikan. Kenapa? Mereka itu nggak punya keagungan semisal Allah, sementara sumpah itu merupakan pengagungan. Makanya bila kita sumpah ngati-ngati, termasuk sumpah pocong. Napa sumpah pocong itu? Sumpah kanthi dipocongi, lek bohong siap mati. Kan ngoten. Itu tidak dituntunkan. Kalau itu akan menjadi susunan sumpah, akhirnya itu yang diagungkan, nanti bisa jadi syirik juga. Berikutnya Abdullah bin Mas'ud cerita, la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghoriha shadiqan. Sungguh andaikan saya bersumpah menyebut demi Allah tetapi saya bohong, itu lebih kusuka daripada saya jujur tetapi sumpahnya kepada selain Allah. Misalnya pun jelas sudah makan, neng ngomong demi Allah aku durung mangan, ngapusi mboten? Ngapusin damel sumpah niki dosa gede. Luweh gede malih demi sambar bledek aku tas mangan. Jujur ning sumpahe demi sambar bledek. Niki dosane luwih gede ketimbang sing ngapusi kala wau. Ngapusi ra oleh, damel sumpah luwih gede. Jek luwih gede malih wonge jujur ning sumpahe salah, niku luwih gede malih. Salah tapi jujur lho, ngoten nggih kira-kira nggih. Ya ndak bisa. Nggak bisa. Itu malah luwih gede itu dosane. Kenapa? Karena kejujuran pahalanya terbatas, sumpahnya ada pengagungan, selain Allah yang diagungkan, kan syirik. Itu tadi sebuah gambaran. Berikutnya Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan. Kamu jangan mengatakan apa yang Allah kehendaki dan si fulan mengendaki. Si fulan kalau Allah dianggap sama. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Nggak boleh ngomong seperti itu. Qulu masya Allah summa syaa fulan. Tapi katakan ini kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Karena Allah menghendaki, si fulan juga dicipta menghendaki. Tetapi kehendaknya Allah nggak sama dengan kehendak si fulan. Maka ketika butuh disebut, katakan dengan bahasa summa, maknanya kemudian. Ini kehendak Allah banjur sebabnya kehendak si fulan. Akhirnya keduanya disebut tapi kelasnya berbeda. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepada kamu, tidak boleh. Karena perlindungan manusia enggak sama dengan perlindungan Allah. Disamakan enggak boleh, tetapi boleh mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada kamu. Itu boleh. Asalkan yang diajak bicara itu mampu. Kalau enggak mampu enggak boleh. Serta ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, begitu caranya. Ini semua terjadi karena Allah kemudian karena si fulan. Disebut tapi di bawah dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, tidak boleh. Kenapa? Menyamakan fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai materi yang kita baca, berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Mau dicatat disilahkan. Nomor 1 dari judul poin ke-42, haram membuat persekutuan buat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, boleh menasihati
dari dosa kecil, boleh menasehati dari dosa kecil menggunakan dalil untuk ancaman dosa besar. Boleh menasehati dari perbuatan dosa kecil menggunakan dalil untuk ancaman dosa besar. Fungsinya titik dua, pewaspadaan bahwa besar itu berangkat dari kecil. Itu fungsi pertama, pewaspadaan bahwa besar itu berangkat dari yang kecil. Nomor dua, agar tidak meremehkan kepada yang kecil. Ini fungsi kedua, agar tidak meremehkan kepada yang kecil. Syirik kecil sama-sama tidak diampuni seperti syirik besar. Ini yang ketiga, syirik kecil sama-sama tidak diampuni seperti syirik besar, kecuali orangnya mau tobat. Nah, itu tadi pelajaran pertama. Boleh menasehati dari dosa kecil menggunakan dalil untuk ancaman dosa besar, yang fungsinya setidaknya ada tiga. Satu, pewaspadaan bahwa besar itu berangkat dari yang kecil. Yang kedua, agar tidak meremehkan. Lalu yang ketiga, syirik kecil sama-sama tidak diampuni seperti syirik besar, kecuali dengan apa? Dengan tobat. Itu tadi pelajaran pertama. Maka daripada itu, gunung sing gedhi niku napa bahane? Nggih, kerikil watu cilik mung nglumpuk kathah ngoten nggih. Kita sing sakmene gedene niki, riyin bahane napa napa bahane riyin? Nggih, banyu. Pernikahan bapak ibu akhiripun wonten banyu wonten jero teng ibu ngoten nggih. Malih gede-gede sangang sasi, bobote nganti 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, brojol. Niku bahanipun banyu mek cilik, tapi dadi napa? Gede. Dange sampun umur 10 tahun, 20 tahun, wonge bongsor dipun timbang pinten? Wonten sing 50 kilo, swidak. Ana sing sak kental. Yen mongko niku bahanipun napa? Kecil. Nah, itu tadi maknanya begitu. Gede itu budale kok cilik. Makanya ketika masih kecil segera ditutup supaya tidak besar. Itu maknanya begitu. Jadi boleh menasehati dari dosa kecil menggunakan ayat dalil yang sebagai ancaman dosa besar. Fungsinya minimal ada 3. Napa pertama? Pewaspadaan bahwasanya dosa besar itu dari dosa kecil. Nomor 2, agar tidak meremehkan dosa. Lalu yang ketiga, syirik kecil sama-sama tidak diampuni seperti syirik besar, kecuali dengan tobat. Berikutnya nomor 2, contoh syirik kecil, yaitu semisal demi Allah dan demi hidupku dan demi hidupmu. Itu contohnya, tidak boleh seperti itu. Contoh yang lain, ini semua terjadi karena Allah dan karena kamu. Ini juga nggak boleh. Dan contoh-contoh yang lain kita nanti bisa membuat sendiri. Makanya sumpah cukup dengan demi Allah. Kita dapat nikmat, alhamdulillah semata karena Allah. Bila wonten benda-benda dadi sebab butuh disebut, katakan saja
ini semua karena Allah, kemudian dengan sebab benda-benda itu. Sehingga nanti kelasnya dibedakan. Itu tadi bacaan nomor 2. Nomor 3, peristiwa yang ada pada makhluk. Peristiwa yang ada pada makhluk, ada yang terjadi karena titik 2, kehendak Allah semata. Yang pertama, kehendak Allah semata. Yang nomor 2, dilewatkan sebab. Yang pertama, kehendak Allah semata. Yang kedua, dilewatkan sebab. Maka peran makhluk boleh disebut bersama Allah. Maka peran makhluk boleh disebut bersama Allah menggunakan kata summa. Menggunakan kata summa. Napa terjemahnya summa? Kemudian. Saya ulang, nomor 3. Peristiwa yang terjadi pada makhluk, ada yang satu, kehendak Allah semata. Kedua, dilewatkan sebab. Maka peran makhluk sebagai sebab boleh disebut bersama Allah dengan kata summa. Contohnya pun apa? Ingkang saged ndamel wareg niku Allah napa sego? Allah. Buktinipun wonten makhluk panggah wareg rasa tanpa makan, sinten? Malaikat. Nah, kita sami saged wareg kuat melewati sebab. Napa sebabipun? Sego, makan nasi. Makanya orang itu boleh mengatakan, saya wareg karena Allah. Bila nasi disebut, menggunakan apa? Karena sebab nasi, kemudian dengan sebab nasi. Nah begitu, aku wareg karena Allah, kemudian dengan sebab nasi. Itu boleh disebut seperti itu. Karena memang kita punya peran. Terakhir yang keempat, syirik kecil. Dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Saya ulang ketiga kali, syirik kecil dosanya lebih gede daripada dosa-dosa besar selain syirik. Kita ambil contoh. Menawi wonten tiyang lewat terus mampir, cetok uang langsung dibeleh, geger mboten? Geger mboten? Cetok uang neh, beleh neh, geger mboten? Tetapi wonten tiyang sing muni, aku sehat karena Allah dan karena obat, geger mboten? Geger mboten? Masyarakat biasa mawon. Mongko niku dosane gedhe pundi? Teko mbelai wong sing sitok ngomong aku sehat karena Allah dan karena obat, gedhe pundi dosane? Jik luwih gedhe tiyang sing ngomong aku sehat karena Allah dan karena obat, niku luwih gedhe dosane. Tapi banyak orang yang tidak sadar, makanya kita butuh belajar.
Bila kita nggak belajar, metani ngoten niku wangil. Sebagaimana semut cilik rupane ireng mlaku wonten watu ireng bengi pas peteng dedet. Seperti itulah. Makanya kita wajib teliti dan ngati-ngati. Nah, karena saking bahayanya syirik, makanya kita dinasihati supaya ekstra ngati-ngati. Karena rusaknya akidah bisa menyebabkan rusaknya ibadah. Makanya ketauhidan wajib kita jaga dengan sebaik mungkin. Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Untuk tema berikutnya insyaallah kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.